Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku koordinator kuasa hukum Dr. Tifa mencoba menanggapi konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh para kuasa hukum Jokowi. Kami juga heran ya, kuasa hukum itu, para advokat di situ tidak satu pun menyinggung soal ketentuan-ketentuan hukum, baik undang-undang, bahkan undang-undang dasar, perkap, dan sebagainya. Tapi hanya bicara peristiwa yang seolah-olah ahli sejarah, bukan ahli hukum. Dan diantaranya pernyataan-pernyataan itu kalau menurut saya terlalu naif ya. Terlalu naif. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak hal-hal yang seolah-olah mereka tidak memahami proses hukum. Di antaranya dikatakan bahwa penyelidikan sudah dihentikan. Memang iya, menurut versi mereka. Tetapi kami dan beberapa, bahkan sebagian besar rakyat Indonesia belum bisa terima. Yaitu hasil laporan laboratorium forensik Bareskrim. Jadi kami bukan masalahkan soal peristiwanya, tapi masalah dasar hukum dan prosedur. Apakah itu dilakukan, apa tidak? Sesuai ketentuan, apa tidak? Contohnya, mereka mengatakan, para ahli hukum atau advokat Jokowi itu, bahwa gelar khusus itu seharusnya sebelumnya. Siapa bilang? Gelar khusus itu bisa juga dilakukan bahkan jika penyidikan itu dihentikan. Itu bisa dilakukan gelar khusus kembali. Baik melalui proses pra-peradilan maupun inisiatif mereka dan para pihak. Apalagi ini masih dalam taraf penyelidikan. Karena kami tidak bisa terima hasil itu, maka kami memohon untuk diadakan gelar khusus, yang namanya gelar khusus itu terbuka, yang melibatkan para pihak. Baik pelapor, terlapor, ahli, dan sebagainya. Dan kami sudah siap untuk itu. Jadi banyak ya pernyataan-pernyataan atau contoh-contoh itu yang menurut saya kok begitu ya, terlalu simpel banget. Dengan menggambarkan, contohnya salah satunya yang dikatakan, ada sebuah rumah dikatakan kemalingan. Kemasukan maling. Kemudian polisi datang ke rumah tersebut mempertanyakan pada tuan rumah, apakah betul ada kehilangan Anda? Apakah betul ada kecurian? Dikatakan oleh tuan rumah, tidak, saya tidak kecurian, saya tidak kehilangan. Ini beda mas, nggak bisa apple to apple dengan ijazah palsu. Nah kalau seseorang melakukan pemalsuan ijazah, terus ditanya, apakah ijazah Anda palsu? Ya pasti jawabannya enggak. Ya bagaimana bahwa para ahli hukum ini memberikan contoh-contoh yang sebenarnya ya anak kecil pun nggak bisa terima. Ya kan? Kemudian ada masalah lain, yaitu yang kita katakan bahwa kami tidak bisa terima putusan dari Bareskrim yang menghentikan. Bahkan kami tidak bisa terima dari hasil laporan itu karena ada ketentuannya. Dan pada waktu itu, pada waktu Bareskrim memberikan keterangan pers, itu bukan hanya soal ijazah. Ada soal KHS, ada soal KAN, ada soal foto-foto dan sebagainya, ada soal skripsi,
Ya otomatis dong dari semua itulah yang kita kaji, yang kita counter, bukan hanya ijazah. KHS contohnya. KHS itu kan yang disampaikan itu kan hanya beberapa saja, hanya sampai semester tertentu. Tidak sampai akhir, tidak sampai KHS sarjana. Makanya sekarang diduga bahwa Jokowi itu memang kuliah, tapi tidak sampai sarjana. Kan yang kita masalahkan ijazah sarjananya dia. Kalau sarjana muda, ya bukan sarjana. Jadi kalau kita memasalahkan KKN-nya apa benar bahwa tahun itu di sana dan sebagainya, wajar dong. Kita bahkan kita sekarang ini terlapor. Ya kita menjajaki apa benar, terus terlapor kita diam saja gitu. Ya kita mencari bukti-bukti dan fakta-fakta di lapangan. Coba lihat KHS itu. Itu kalau nggak salah cuma sampai 6 semester itu. Kalau 6 semester, emang benar 6 semester itu sarjana muda. Ya kan? Nah, kemudian, yang menyatakan apa haknya warga negara atau rakyat mempertanyakan itu, ijazah Jokowi. Mas harus tahu, teman-teman rekan-rekan sebagai kuasa hukum Jokowi, bahwa sejak Presiden Jokowi itu mengajukan sebagai wali kota, mengajukan sebagai gubernur, mengajukan sebagai presiden, yang mana salah satu syarat itu adalah ijazah, ya kan? Maka ijazah itu bukan sebagai milik dokumen privat lagi, tapi sudah merupakan dokumen publik. Ya kan? Sehingga ijazah tersebut menjadi bagian dari dokumen publik dan bersifat terbuka untuk diuji keabsahannya. Jadi sebenarnya mempertanyakan keabsahan ijazah ini bukan untuk menyerang pribadi, tidak, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap syarat administrasi jabatan publik tertinggi di negara ini, apalagi presiden. Bupati, gubernur pun juga harus diuji. Coba bayangkan, kenapa jika seseorang ingin menjadi penjabat, harta kekayaannya pun harus dibuka, harus diinformasikan pada publik. Harta loh ini, apalagi ijazah. Jadi mempertanyakan ijazah Jokowi itu adalah hak konstitusional daripada warga negara. Bukan sekonyong-konyong. Jadi jangan dipotong-potong gitu loh. Makanya kalau memang sebagai ahli hukum, pernyataannya harus komprehensif. Karena hubungannya dengan masyarakat itu termasuk UGM ya. Ketika ijazah itu digunakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, maka statusnya tidak lagi pribadi atau privat, tapi merupakan dokumen publik yang mana publik berhak untuk mengetahuinya. Ijazah tersebut menjadi bagian dari proses politik yang secara langsung berdampak pada hak warga negara. Kemudian masyarakat memiliki hak konstitusional dan etika moral untuk menanyakan dan memastikan keabsahan ijazah tersebut. Itu hak konstitusional. Dan ada dasar hukumnya. Bukan tidak ada. Dasar hukumnya ialah satu. Kalau saya boleh masukkanlah untuk penasihat hukum atau kuasa hukum Jokowi ini. Kita sama-sama sebagai advokat, sebagai ahli hukum. Satu, coba lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan di tangan pejabat.
bukan di tangan pemerintah. Siapa? Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 28F, Undang-Undang Dasar itu sendiri menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, ya kan, tentang dokumen publik itu. Bahkan mendapatkan, meneliti, bahkan menyebarkan pun tidak masalah. Karena itu sudah bukan privat lagi. Bayangkan 20 tahun lebih menjadi pejabat negara. Sekarang warga negara itu ingin tahu, benar nggak ada ijazahnya? Benar nggak lulus dari UGM? Tidak bisa hanya katanya-katanya. Faktanya ini loh yang kita ingin tahu. Kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi ke publik atau KIP. Pasal 2 itu jelas bahwa informasi publik termasuk dokumen administratif pejabat negara. Itu sudah merupakan dokumen administratif. Pasal 4 jelas mengatakan publik, dalam hal ini masyarakat, berhak mengakses dan mempertanyakan informasi dari badan publik. Berhak. Harus terbuka. Bahkan dipertegas dengan keputusan MK nomor 011/017 tahun 2003. Syarat pencalonan presiden wajib, sekali lagi, wajib terbuka karena menyangkut hak rakyat dalam memilih pemimpin. Itu putusan MK itu tahun 2003 kemarin. Dan putusan MK juga nomor 006/2005, rakyat punya legal standing dalam urusan politik dan pemilu, termasuk mempersoalkan syarat pencalonan pejabat publik. Jelas ini. Hartanya saja, Pak, itu harus jika rakyat mempertanyakan, harus disampaikan. Padahal harta ini masuk di dalam undang-undang pelindungan data pribadi. Tapi jika masalah ini, ya kan, masalah pejabat publik, ini tidak berlaku undang-undang itu. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jika seorang dokter di rumah sakit tak jelas ijazahnya, masyarakat mempertanyakan, masyarakat berhak menolak itu. Atau jika hakim lisensinya palsu contohnya, bahkan keadilan itu bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, jika presiden dipilih berdasarkan dokumen yang meragukan, maka demokrasi itu cacat. Satu hal lagi, menurut dalam teori good governance, yang dimaksud accountability adalah kewajiban pejabat publik untuk satu, menjawab pertanyaan masyarakat, answerability. Itu kewajiban itu. Kedua, bersikap transparan atau transparansi. Bersedia dikoreksi jika salah. Itu disebut liability. Tadi itu nggak ada satupun dalam konferensi pers kemarin disebut dasar-dasar hukum dan sebagainya. Kemudian yang masih dipertanyakan oleh masyarakat sampai saat ini ialah kenapa pada saat diumumkan ijazahnya sudah diambil. Ini jelas melanggar KUHP. Bahkan penghentian penyelidikan itu tidak diatur di KUHP. Itu diatur
di surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018. Di surat edaran. Di KUHP tidak ada. Di KUHP itu masalah penyidikan. Ya kan? Bahkan di KUHP itu sendiri diatur tentang berita acara penyitaan. Pasal 46, bahkan di situ dikatakan bisa diambil setelah penyidikan tidak terbukti atau penyidikan ya, bukan penyelidikan ya, atau selesai. Ini kan belum penyidikan. Yang berikutnya pasal 75 KUHP, pasal 1 huruf F, itu jelas ada namanya berita acara penyitaan. Jadi jika suatu barang digunakan sebagai barang bukti di suatu proses hukum, itu harus disita dan tidak boleh dikembalikan. Ini faktanya dikembalikan, bahkan sebelum diumumkan. Anggap ajalah setelah dikatakan penyelidikan dihentikan baru dikembalikan. Itu mungkin orang masih bisa terima. Ini tidak. Belum ada keputusan itu sudah dikembalikan. Ini kan pelanggaran KUHP. Jadi kita ini bukannya kenapa. Tidak. Kami sebagai ahli hukum. Ya kan? Jadi sebenarnya penegak hukum ya. Di Indonesia khususnya ya. Itu sebenarnya ada 4. 1 polisi. 2 jaksa. 3 advokat, jangan lupa advokat termasuk penegak hukum. Ada undang-undangnya. 5 adalah hakim. Tapi hakim biasanya sebagai di luar. Hakim ini sebagai wasit. Tapi yang 3 ini yang bertanggung jawab terhadap proses hukum. Jaksa, hakim, advokat. Cuma bedanya kalau jaksa, polisi dan advokat. Cuma bedanya polisi dan jaksa, mereka berpangkat, diberi pangkat. Advokat tidak. Bukan berarti advokat tidak ada berpangkat. Seandainya advokat diberi pangkat, beberapa dari kita ini mungkin bintang 3, Pak. Seandainya. Jadi kita ini bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Marilah kita berdiskusi. Makanya saya harapkan ada dialog-dialog yang melibatkan langsung pihak kepolisian. Jangan orang yang sudah pensiun yang disuruh berkomunikasi dengan kami. Kompolnas, humasnya, ayo kita berdialog. Supaya masyarakat paham. Kami selama ini berhadapan dengan 1 orang dan orang itu adalah pensiunan. Yang dia katakan kehadirannya dalam dialog-dialog itu pribadi. Bukan atas perintah kepolisian. Itu diakui oleh yang bersangkutan. Oke. Kembali ke pemeriksaan. Pemeriksaan laboratorium itu diatur di Perkap Kapolri. Peraturan Kapolri. Yaitu nomor 10 tahun 2009. Itu tata cara syarat dan pemeriksaan tempat kejadian perkara, TKP dan laboratorium barang bukti. Di situ pasal 10-nya jelas di situ. Bahwa jika ada barang bukti akan di laboratorium, persyaratan wajibnya maka harus memenuhi pasal 10 itu menyatakan yaitu syarat formil dan syarat teknis. Karena barang bukti itu macam-macam. Pembunuhan beda, bom beda, masalah apa beda, racun beda, dokumen beda. Itu teknis. Wajib dikatakan. Bukan sunnah ya, wajib. Ya kan? Jadi wajib persyaratan itu dipenuhi. Bahkan jika tidak dipenuhi, satu itu ada satu permintaan dari unit terkait. Contohnya bisa aja dari penyidik, bisa aja dari
kejaksaan, bisa saja dari bea cukai. Memang ini untuk laboratorium itu bukan hanya untuk di kepolisian saja. Kalau di kepolisian penyidik permintaan dan wajib ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka harus dikembalikan. Itu Perkap yang menyatakan. Dan diberi waktu 14 hari untuk melengkapi. Jadi ini kayak P21 gitu loh. Kalau tidak lengkap dikembalikan. P19, P18 seperti itu. Diberi 2 kali itu. Jika masih belum lengkap dikembalikan lagi 14 hari. Jika masih tidak lengkap, maka semua berkas dikembalikan tanpa diberi hasil atau tanpa diberi hasil dari pemeriksaan itu. Maksudnya belum diperiksa. Itu yang kami masalahkan, bukan ijazahnya. Di proses inilah, kalau ijazahnya sih udah jelas. Di proses inilah yang kita masalahkan karena melanggar Perkapnya sendiri. Lah, syaratnya apa saja? Itu ada diatur kalau dokumen itu di pasal 79-80. Kalau barang cetakan, kalau dianggap cetakan, itu ada di pasal 83-84 di Perkap itu sendiri. Anggap aja dua-duanya persyaratannya itu sama. Dalam pengujian dokumen, syarat laboratorium, 1, ada permintaan dari unit terkait. Coba ya, ini paling penting ini. 2, harus dilampirkan dengan laporan atau pengaduan itu. Bahkan pengaduan nggak ada loh itu, laporan yang ada. Nah, atau anggap aja pengaduan ada, laporan dan pengaduan. Jadi laporan itu biasanya ada nomor perkaranya, ada tindak pidana apa yang dilakukan di situ dalam laporan. Itu tidak terpisahkan. Bukan hanya laporan kertasnya saja, tapi isi dari laporan itu, nomor laporan itu yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan. Kedua, adanya BAP, berita acara pemeriksaan. Dari saksi, ya kan? Bahkan tersangka di situ. Jadi harus dilampirkan berita acara dari pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pelapor. Namanya saksi pelapor. Dan tersangka. Tersangka itu biasanya dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan itu pada akhir. Makanya saya heran kenapa laboratorium itu diperiksa di awal. Gak ada. Di akhir karena mungkin ada bukti-bukti lain dibawa oleh saksi dan sebagainya. Masih proses. Ini kenapa tiba-tiba dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan biasanya mengajukan pemeriksaan itu yang memohon itu pelapor. Bukan terlapor mengajukan diri, nggak begitu. Pelapor. Yang keempat, nah ini yang menarik. Harus dilampiri berita acara penyitaan. Ada nggak? Kalau ada kenapa dikembalikan? Itu pertanyaan. Ada apa dikembalikan? Biasanya kalau mereka memberi siaran pers pada suatu barang bukti, itu digelar aslinya. Di meja. Narkoba kayak senjata api kayak. Ini kan tidak. Jadi kita disuguhi dengan foto. Dan foto itu fotokopi. Taunya apa? Coba lihat. Itu kelipat itu. Dokumennya itu. Lipatan. Yang disampaikan ke masyarakat. Ini juga timbul pertanyaan. Kenapa langsung disampaikan ke masyarakat, tapi belum disampaikan ke pelapor?
Seharusnya disampaikan ke pelapor lebih dulu. Oh ini loh ya, ini asli, saya telah buktikan ini. Tidak. Dan pelapornya pun belum selesai dilidik, belum selesai di BAP. Karena pelapornya sakit. Berarti kan belum selesai nih penyelidikan ini. Jangan dianggap mungkin pelapornya sakit, ya harus ditunggu. Itu KUHP yang mengatur. Coba bayangkan, saya punya perkara, ada yang 4 tahun sampai sekarang belum diproses. Ini kenapa harus cepat? Itulah yang kami tanyakan. Mohon dijawab oleh kuasa hukum Jokowi. Bicaralah soal ini, jangan soal proses. Kalian bukan ahli sejarah, kalian itu ahli hukum. Mari kita berdebat tentang itu. Ini penegakan hukum. Ini yang kami tanyakan. Dan banyak fakta-fakta yang kami punya. Ada beberapa yang sudah siap untuk menjadi saksi kami. Nanti jika terjadi sampai di persidangan. Ya kan? Yang membawa ijazah, maksudnya orang yang mahasiswa yang lulusan yang seangkatan Jokowi juga, membawa ijazah-ijazahnya yang mana berbeda dengan ijazah yang tadi. Oh iya, sorry. Yang keempat tadi persyaratan belum selesai, yaitu pembanding yang digunakan membandingkan ijazah asli itu harus juga diperiksa. Harus juga diverifikasi. Apakah itu asli atau bukan. Bayangkan, dokumen pembanding itu pun juga harus, itu aturan yang ada di Perkap pasal 80. Jadi bukan hanya dikasih informasi aja masyarakat. Itulah yang kami masalahkan. Dan kejanggalan berikutnya, yaitu TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ada kemarin bilang, oh tim pembela ulama kok ngurusi politik. Jangan lupa TPUA itu ulama dan aktivis. Bukan ulama doang. Sudah mengajukan lebih dulu, bahkan sudah disidik, bahkan dipanggil, ya kan? Di situ disebut laporan informasi. Tetapi dilaporkan balik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 tentang perlindungan saksi dan korban itu jelas, jika ada suatu laporan, ya kan, baik saksi, pelapor dan sebagainya, ya kan, itu tidak bisa dilaporkan balik sebelum ini inkrah. Sebelum inkrah loh ya, sebelum masuk pengadilan, sebelum Mahkamah Agung dan sebagainya, tidak bisa, apalagi dengan 310, 311, nggak bisa. Pasal 1 menyatakan, ayat 1, pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa tiap laporan dan sebagainya ini, ya kan, yang ayat 2 menyatakan tidak dapat dilaporkan, bahkan wajib ditunda. Tapi ini kan enggak. Mereka melapor di Barreskrim, mereka dilaporkan balik di Polda dengan pasal 30, 311. Emang beda Kapolrinya? Memang bukan satu institusi. Tidak bisa. Ini undang-undang yang buat DPR. Sekarang saya bingung juga, undang-undang dilanggar, Perkap dilanggar, konstitusi dilanggar. Kok bisa kita dikatakan mengkriminalisasi Jokowi?
Siapa yang kriminalisasi? Coba ya. Ijazah palsu yang diduga palsu ini udah berdampak. Sudah ada korban. Gara-gara ini ada 2 orang warga negara di penjara saat ini. Jadi bukan tiba-tiba. Apa sih motivasinya? Apa sih keinginannya? Bukan keinginannya. Faktanya, kebetulan pembelanya adalah TPUA juga. Makanya TPUA itu penasaran, mempertanyakan, datang ke Jokowi, ke tempatnya Jokowi, datang ke UGM. Tapi tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Jadi jangan dikitakan tidak konfirmasi, tidak tabayun. Sudah tabayun. Dan situ menunjukkan bahwa tidak ada niat jahat. Ada mens rea, mertamu. Bahkan bersurat. Bahkan lapor ke polisi karena banyak orang ada pemberitahuan ke kepolisian. Semua prosedur dilakukan waktu ke Jogja kemarin. Jadi yang dikatakan bahwa mereka itu beritikat jelek, mereka beritikat baik. Mereka bertamu, mempertanyakan. Coba bayangkan, ada 2 orang dihukum, dikenakan pasal 14 ayat 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 46, yang menyatakan memberitakan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tapi tidak ada pembanding. Kalau mengatakan mereka bohong, yang benar gimana? Aslinya gimana? Seharusnya jaksa pada saat itu sudah menyita ijazahnya Jokowi. Untuk membuktikan bahwa orang-orang ini bohong. Kenapa tidak dilakukan? Jadi dia menghukum orang berdasarkan asumsi. Nggak boleh. Jadi masalah kita ini bukan dengan Jokowi sekarang. Dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Sekarang kalau orang dikatakan bohong, secara bahasa Indonesia namanya bohong itu, mengatakan yang tidak benar. Mengcounternya dengan kebenaran. Karena yang dimasalahkan ijazah palsu, ya tunjukkan aslinya pada persidangan itu. Katanya siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Ya kan? Dan dia kan mengatakan bahwa ini nggak benar. Ini palsu, ya dia harus buktikan aslinya. Minimal pada waktu itu Jokowi harus diperiksa dengan membawa ijazah aslinya sehingga hakim maupun jaksa bisa menyimpulkan bahwa mereka ini benar-benar berbohong. Tidak. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang dikriminalisasi? Rakyat Indonesia apa Jokowi? Itu sebenarnya. Makanya saya kaget juga. Ada siaran pers dari pengacaranya Jokowi semuanya kayak gitu. Wah, ini pasti ini dasar-dasar hukumnya akan dikeluarkan. Karena yang berbicara lawyer. Kecuali yang bicara Jokowi sendiri. Atau bukan lawyer atau pendukung Jokowi. Tidak satu pun ada ketentuan. Tidak satu pun ada undang-undang terucapkan oleh mereka. Seharusnya bicara dong. Sebagai ahli hukum. Bukan berbicara peristiwa. Kami juga banyak peristiwa. Ingat ya, kami juga ahli hukum. Jadi kadang-kadang ya di kepolisian itu menganggap kami ini swasta. Bukan. Kami ini petugas negara. Ada undang-undangnya di bawah Mahkamah Agung. Lawyer itu. Jadi jangan dianggap swasta kita ini. Kayak notaris contohnya. Betul dia di luar birokrasi. Tapi akta-aktanya itu selevel dengan keputusan menteri. Juga berlambang burung Garuda di situ. Marilah kita berdebat. Wahai advokat-advokat Jokowi. Berdialog. Keluarkan tim. Hadirkan tim saudara. Kita hadirkan tim kita. Kita berhadapan. Biar masyarakat Indonesia tahu. Gak usah satu-satu. Semuanya. Kami hadapi. Nah, itulah penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dapat mencerahkan pada masyarakat, pada rakyat Indonesia, ya kan, bahwa kami beritikat baik,
Ya kan? Dan sekali lagi, sejak dia mendaftarkan dirinya di KPU menggunakan syarat ijazah itu sudah bukan dokumen pribadi, dokumen publik yang rakyat, masyarakat berhak mengetahui, bahkan mengevaluasi bahwa dokumen itu benar atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.